kita mulai hot news yang pertama. PT Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi mulai Selasa 1 Oktober 2024. Penurunan harga meliputi Pertamax RON 92, Pertamax Green 95, RON 95, Pertamax Turbo RON 98, Dexlite dan juga Pertamina Dex. Penyesuaian ini dilakukan dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Di daerah DKI Jakarta, misalnya harga BBM Pertamax mulai 1 Oktober 2024 dibanderol dengan harga Rp12.100 per liternya atau turun Rp850 dari sebelumnya Rp12.950 per liter pada periode September 2024. Lalu Pertamax Turbo pada periode Oktober 2024 ini ditetapkan sebesar Rp13.250 per liter atau turun Rp1.220 per liter dari Rp14.470 per liter sejak 2 September 2024. Selain DKI Jakarta, Pertamina juga menyesuaikan harga BBM di seluruh daerah dari Aceh hingga Papua. Dan kita ke informasi selanjutnya, di mana Israel atau pasukan Lebanon mundur dari perbatasan Israel pada Senin 30 September malam di tengah tanda-tanda invasi darat oleh Israel. Hal ini terjadi hanya beberapa hari setelah Israel membunuh pemimpin kelompok bersenjata Hizbullah, Hassan Nasrullah di Lebanon yang meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Serangan udara Israel menargetkan pinggiran selatan Beirut dengan saksi mata melaporkan kilatan cahaya dan ledakan keras sekitar 1 jam setelah militer Israel memperingatkan warga untuk mengungsi dari daerah-daerah dekat bangunan yang diduga menyimpan infrastruktur Hizbullah. Seorang pejabat Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan kepada Reuters bahwa penempatan pasukan Israel mengindikasikan invasi darat ke Lebanon bisa segera terjadi. Adapun juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller menyatakan pasukan Israel sejatinya telah melancarkan operasi darat terbatas yang menargetkan infrastruktur Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyampaikan kepada pemimpin Dewan Lokal di Israel Utara bahwa fase berikutnya dari perang di perbatasan selatan Lebanon akan segera dimulai dan bertujuan untuk membawa pulang warga Israel yang telah melarikan diri dari serangan roket Hizbullah selama hampir 1 tahun. Dan kita ke informasi selanjutnya, di mana BYD mengumumkan menarik hampir 97.000 kendaraannya karena ada potensi kendaraan beresiko terbakar. Regulator China telah diberitahu terkait penarikan kendaraan cacat produksi ini terkait unit kontrol kemudi pada mobil. Mobil yang ditarik terdiri dari Dolphin dan juga Yuan Plus EV yang diproduksi di China periode November 2022 hingga Desember 2023. Kedua model tersebut merupakan yang terlaris menyumbang 26% dari 3 juta mobil yang terjual tahun lalu. Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar atau SAMR menjelaskan BYD akan meminta dealer memasang perbaikan fisik pada seluruh mobil yang terdampak. Reuters melaporkan BYD tidak segera menanggapi permintaan komentar dan sejauh ini tidak diketahui apakah ada mobil yang terdampak telah diekspor. Raksasa produsen kendaraan listrik China itu jarang menarik produknya dari pasaran dan sebelumnya perusahaan melakukan pada mobil hibrida plug-in tank tahun 2022. Dan kita bergeser ke informasi selanjutnya, di mana harga emas dunia mengalami penurunan selama 2 hari beruntun akibat komentar Chairman The Fed Jerome Powell yang mengisyaratkan tidak akan agresif dalam menurunkan suku bunganya. Ketua The Fed Jerome Powell menyatakan pada hari Senin bahwa Bank Sentral Amerika Serikat kemungkinan akan terus menerapkan penurunan suku bunga sebesar 0,4% ke depannya dan tidak terburu-buru setelah data baru meningkatkan kepercayaan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengeluaran konsumen.
Namun terkait diskusi apakah Bank Sentral Amerika Serikat mungkin menyetujui penurunan besar lainnya untuk mengimbangi penurunan cepat inflasi sejak tahun lalu, Powell mengatakan dasar saat ini adalah 2 penurunan suku bunga sebesar 1,4% hingga akhir tahun ini. Seperti yang diindikasikan dalam proyeksi ekonomi terbaru para pembuat kebijakan yang dirilis pada bulan lalu. Di mana hal ini juga sangat bergantung pada keyakinan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang didukung oleh revisi data baru-baru ini yang meningkatkan perkiraan pendapatan, pengeluaran, dan tabungan serta menunjukkan pendapatan domestik bruto atau GDI tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan.